Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,25% ke angka 7.702. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak downtrend, tapi ternyata breakthrough dan kawan-kawan mulai melakukan akumulasi di bulan September ini. Dan di video ini saya cuma analisa dua saham yang masuk ke saham pilihan JP Morgan di bulan September. Bagaimana potensi kedua saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini kita coba baca satu artikel dengan judul bocoran anggota baru emiten pilihan JP Morgan di ASEAN September tahun 2024 ini. Jadi perbankan investasi asal Amerika Serikat atau JP Morgan memasukkan dua emiten asal Indonesia ke dalam daftar saham pilihan untuk ASEAN dan di periode September tahun 2024. Jadi jika kita baca lebih lanjut, yang pertama JP Morgan memasukkan saham BBCA. Jadi JP Morgan memberikan peringkat overweight untuk saham BBCA dengan target harga itu di sekitar 12.000. Selain BBCA, saham kedua masuk adalah UNTR. Dan jika kita baca lebih lanjut untuk UNTR, JP Morgan menilai data bulanan operasional bisnis kontraktor pertambang UNTR melalui PAMA masih menunjukkan momentum yang kuat. Kondisi itu diperkirakan akan menjadi penopang laba bersih ke depannya. Dan bisa kita baca lagi, adapun dua emiten yang keluar dari daftar saham pilihan JP Morgan di ASEAN periode September adalah GoTo dan Bank Mandiri. Dan sekarang kita lihat dulu cara teknikal untuk saham BBCA. BBCA jika kita perhatikan secara tren sebenarnya saat ini masih oke. Bisa kita perhatikan garis EMA 50 saat ini masih ada sekitar 10.150. Di bawahnya masih ada support psikologis di 10.000. Satu minggu atau 2 minggu terakhir ini BBCA memang mulai sideways karena memang masih tertahan di sekitar zona 10.400 sampai 10.500. Jadi setiap kali mengetes zona ini BBCA gagal break, kembali melemah, dan bisa kita lihat pada tanggal 4 September sempat mendekati garis EMA 50. Tapi sampai saat ini garis EMA 50 masih merupakan support kuat untuk BBCA. Sebelumnya juga sempat mengetes garis EMA 50, BBCA masih bisa bertahan dan rebound. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham BBCA, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold, walaupun hari ini terpantau melemah turun 0,24%. Dan candle hari ini memang masih belum begitu oke, sempat turun kembali mengetes support di sekitar 10.200 hari ini. Tapi untuk tren jangka menengah, BBCA menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan dari data broker summary bisa kita lihat salah satu alasan kenapa BBCA masih layak untuk di hold, karena asing masih terus masuk akumulasi. Jadi hari ini walaupun turun, asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar, tapi di broker summary memang terpantau penurunan hari ini masih ada distribusi. Jadi untuk yang ingin coba entry saham BBCA, menurut saya saat ini masih bisa coba dipantau untuk turun kembali di sekitar 10.200 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar support kuat EMA 50. Dan target take profit jangka pendek tetap saat ini sekitar harga 10.500 apabila teman-teman mau swing atau hold saja terus selama BBCA tidak turun di bawah garis EMA 50 untuk tren jangka menengah. Oke, sekarang saya akan coba update lagi pergerakan dari saham UNTR. UNTR memang hari Sabtu atau hari Minggu lalu baru kami update. Tapi karena ada artikel pemberitaan ini dan candle hari ini untuk UNTR juga menurut saya masih oke. Bisa kita lihat UNTR hari ini kembali naik 0,74% ke harga 27.250. Dan jika kita lihat hari ini memang sempat turun bawah 27.000 mengetes support berikutnya di sekitar 26.500. Tapi cara candle 27.000 ini belum terkonfirmasi break. Dan untuk resisten kuat memang saat ini masih ada di 28.000. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat UNTR masih oke karena masih berada jauh di atas garis EMA 50 150. Jadi setelah berhasil break regresi EMA, UNTR sampai saat ini masih bergerak tren dan belum ada tanda-tanda patah tren. Dan jika kita perhatikan asing juga sama masih terus masuk akumulasi saham UNTR dan kenaikan hari ini walaupun tidak sampai 1% ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga UNTR juga menurut saya masih sangat layak untuk di hold, belum ada tanda-tanda pelemahan, belum ada tanda-tanda patah tren, dan terpantau candle hari ini juga masih oke, plus masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat UNTR masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 28.000. Menarik apabila terpantau UNTR satu minggu ini apabila berhasil break 28.000. Apabila berhasil break 28.000 akan berubah menjadi support kuat ke depannya, dan UNTR berpotensi ke target terdekat di sekitar 29.500 sampai 30.000. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, menurut saya selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, UNTR masih sangat layak untuk di hold. Atau teman-teman bisa jadikan 26.500 atau 26.000 untuk trend stop apabila teman-teman memang dapatnya sekitar 25.500 atau 25.000. Oke,
Oke, sekarang kita coba lihat Mandiri yang keluar dari saham pilihan JP Morgan untuk bulan ini. Secara teknikal juga Mandiri sebenarnya masih oke, hampir mirip dengan BBCA. Cara pergerakan saat ini masih uptrend. Dan jika kita lihat hari ini, Mandiri ditutup bertahan di 7.250 dan masih mencoba untuk melewati resisten 7.200. Dan di bawahnya masih ada support 7.000 dan support MA50 saat ini mulai naik di sekitar 6.825. Dan dari data broker summary untuk Mandiri, jika kita perhatikan di sini, ini juga sama, asing masih terus masuk akumulasi. Tapi di broker summary pada perdagangan hari ini terpantau ini masih ada distribusi untuk Mandiri. Jadi Mandiri juga sama, masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, mesti lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar harga 7.000. Apabila teman-teman dapat 7.000, mesti akan lebih oke. Karena apabila teman-teman saat ini beli di 7.200 maupun masih ada potensi ke 7.400, tapi takutnya kenaikannya sudah mulai terbatas. Karena sebelumnya bisa kita lihat Mandiri beberapa kali juga mengetes 7.400, ternyata masih gagal break dan melemah. Jadi apabila Mandiri terpantau masih gagal break 7.400, maka secara pergerakan Mandiri masih akan sideways untuk tren jangka pendek. Jadi tetap masih ada potensi untuk turun mengetes 7.000. Dan saya akan coba analisa saham Doit, dan jika kita lihat hari ini mencoba untuk bertahan di sekitar support 650. Dan jika kita perhatikan saat ini sebenarnya garis M50 sudah terkonfirmasi break, sehingga saat ini garis M50 sudah berubah menjadi resisten di 680. Dan cara pergerakan juga Doit saat ini sudah mulai patah tren untuk uptrendnya, karena sebelumnya bergerak sangat uptrend, mencoba break 800 sudah ada gagal dan saat ini sudah mulai melemah. Dan jika teman-teman sudah dapat sekitar 650 di sekitar daerah support ini, Musa bisa pertimbangkan to take profit apabila Doit ternyata minggu ini masih gagal naik di atas 680 sampai 700. Dan jika mencoba break masih gagal, masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Dari data broker summary untuk Doit, jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini terpantau ada sedikit akumulasi apabila kita lihat top 5 ya. Tapi jika kita lihat average semua broker ini tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 3%. Dan asing jika kita perhatikan saat ini masih keluar dari saham Doit. Jadi Doit walaupun hari ini naik 3%, cara teknikal ini masih belum aman apabila terpantau masih gagal naik kembali di atas garis MA50. Tapi minggu ini saya lihat Doit masih ada potensi kembali naik mengatas garis MA50 sampai 700. Tapi teman harus lihat apabila mencoba naik tapi tetap masih gagal, maka cara pergerakan masih ada potensi melemah. Bisa kita perhatikan di sini sebelum juga mengatas 650, berhasil rebound, mencoba naik di atas 700 ternyata masih gagal dan kembali melemah ke 650. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.